Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, minggu kelima sesudah Pentakosta. Tema kita sore ini adalah kerjasama berbuah manis, berdasarkan bacaan Hakim-Hakim pasal 7, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Pola pikir kita sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita dalam meraih impian. Jika hati kecil kita merasa tidak memiliki kemampuan untuk meraih sukses, bisa dipastikan kita tidak akan pernah bisa meraih sukses. Bagaimana mau sukses kalau dari hati kecil saja sudah ragu untuk sukses? Untuk bisa meraih impian besar, kita harus mampu meyakinkan diri kita bahwa kita bisa meraih kesuksesan itu. Oleh sebab itu, ubahlah pola pikir yang selama ini pesimis menjadi optimis dan mulailah bermimpi. Jangan takut bermimpi, karena kesuksesan diawali dari mimpi. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Parulian Silitonga. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang menghampiri kita di rumah kita masing-masing dengan menghadap Tuhan serta memuliakan namanya. Kita naikkan pujian dari Gita Bakti 12, Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu. Iman kami ternyata sangat rapuh dan lemah. Kasih dan pengharapan kami sangat goyah. Kami begitu sering khawatir dan takut. Kami gamang mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu menjamin kehidupan dan masa depan kami. Sebab itu kami condong memikirkan diri sendiri. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan penghasilan. Kami mengaku dalam hati, uang sering kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah digoda, melakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihani kami, ya Allah, ampunilah kedangkalan iman kami. Bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami kuat dan berdaya melakukan yang benar dan baik selama kami hidup di dunia ini. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sezera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian
dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di sebang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus, haleluya. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga atau keluarga ini dengan tema kerjasama berbuah manis. Saudara-saudaraku, sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang mengukur dirinya atau seseorang mengukur orang lain hanya melalui dua hal, yakni siapa dia atau siapa aku, yang berkaitan dengan identitas dan latar belakang, dan atau bisa apa dia atau bisa apa aku, itu berkaitan dengan kemampuan atau skill. Nah, hal ini pun terjadi ketika berada di wilayah panggilan, ya, untuk melayani Tuhan. Persoalan penting bukan identitas diri dan atau skill, kemampuan, namun yang utama adalah ketaatan kepadanya dan penyertaan Tuhan atas diri kita. Nah, saudaraku, di masa hakim-hakim, bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Allah, dan karenanya diserahkan ke tangan orang Midian. Selama, kalau Hakim-Hakim pasal 6 katakan 7 tahun lamanya. Nah, mendengar ratapan mereka, Tuhan membangkitkan seorang hakim bernama Gideon yang melawan dan akhirnya menang atas penjajah atau musuh-musuh mereka. Nah, saudaraku, siapa yang tidak mengenal Gideon? Seorang pahlawan Israel yang gagah berani dan memiliki strategi unik dan jitu. Ia berhasil mengalahkan pasukan musuh yaitu Midian yang berjumlah 135.000 orang. Hanya dengan kekuatan pasukan 300 orang. Dan juga bersenjatakan sangkakala, buyung kosong, dan juga obor. Nah, mereka berhasil membunuh 120.000 pasukan musuh. Ya, kalau kita baca dari ayat 19 hingga 25 dari pembacaan kita. Bahkan juga pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-10. Luar biasa. Ya, Gideon. Nah, saudaraku, Gideon dalam bahasa Ibrani berarti penebang atau pemukul. Tetapi Gideon juga disebut dengan Seru Baal, ya, yang mempunyai arti biar Baal melawan. Sebutan yang diberikan kepada Gideon setelah ia merobohkan mesbah Baal di kota tempat tinggalnya, yaitu Ofra.
ya, pasal 6 dari ayat 32 menyatakan itu. Nah, arti nama Gideon dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih tepat. Dikatakan di sana, biar Baal sendiri melawan Gideon, sebab ia telah membongkar mezbahnya. Nah, saudaraku, pemanggilan Gideon cukup unik karena terjadi di tempat persembunyian. Ya, pasal 6 katakan itu. Namun, malaikat Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Padahal saudaraku, benarkah Gideon seorang pemberani? Bukankah ia berada di tempat persembunyian ketika malaikat Tuhan menemuinya? Ketika Tuhan menyuruh Gideon merobohkan mezbah Baal, pasal 6 ayat 27 menyatakan dia takut. Bahkan dia mengatakan, tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang. Nah, lalu ketika diperintahkan untuk menyerang pasukan Midian, ia pun takut. Nah, Tuhan memberikan penawaran pada Gideon sebelum ia menyerbu musuh. Pasal pembacaan kita ayat 10 hingga 15 dikatakan, tetapi ya, jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura. Ya, sebagian dari yang saya sebutkan ayat tadi mengatakan bahwa dan Gideon benar-benar turun bersama Pura, bujangnya, untuk meninjau perkemahan Midian terlebih dahulu. Nah, jika demikian, segagah dan seberani apakah Gideon sebenarnya? Seperti sapaan malaikat Tuhan itu. Apakah malaikat salah menilai? Nah, saudaraku, tentu saja tidak. Sebab bila dicermati, ada dua hal besar yang dilakukan Gideon. Meskipun ada perasaan takut, namun Gideon tetap berani mengambil sikap. Merobohkan mezbah Baal dan patung berhala yang ada di dekat mezbah tersebut. Lalu, ya, dengan berani dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban di atasnya. Ya. Pasal 6 ayat 25 hingga 30. Dan juga Gideon berani mengambil keputusan mengurangi jumlah pasukan dalam melawan 135.000 orang tentara musuh. Pasukan Gideon yang semula berjumlah 32.000, bacaan kita ayat yang ketiga, menjadi hanya 300 orang. Ya. Berikut besar kita ayat 7 katakan seperti itu. Nah, ia pun berani mengambil keputusan menyerang pasukan Midian dengan strategi yang sudah disiapkan. Ya. Setelah mengalami keraguan tentunya. Nah, saudaraku, jadi apakah yang membedakan 300 prajurit itu dengan yang lain yang kemudian dipilih oleh Gideon? Mereka adalah tentara yang gagah berani dan yang tidak kenal takut. Mereka memperlihatkan keberanian ketika mereka menolak kembali ke rumah setelah mereka diberikan kesempatan untuk melakukannya di sumur Harod. Sebaliknya, mereka dengan rela memilih tetap tinggal bersama Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian, yaitu musuh mereka. Nah, saudaraku yang kasih, sebagai orang Kristen, kita juga harus rela hati menjawab panggilan Tuhan dan berdiri teguh ketika dipanggil untuk berperang.
kita harus mempertahankan kebenaran dengan keberanian. Karena Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita bila kita percaya dan berdiri teguh di dalam Dia. Nah, saudaraku, 300 orang ini juga tentara yang berjaga-jaga dan waspada. Bacaan kita katakan menghirup air dari tangan mereka, bukannya berlutut untuk minum. Ini menunjukkan bahwa mereka tetap siaga dan waspada. Mereka akan dapat mempertahankan diri bila tiba-tiba musuh menyerang saat itu juga. Nah, mereka yang berlutut untuk minum air dari sungai tidaklah menunjukkan kewaspadaan atau pengendalian diri dan akan dengan mudah diserang musuh. 300 tentara Israel melakukan apa yang diperintahkan Gideon, dan maju berperang dengan satu pikiran, satu hati untuk mencapai kemenangan atas musuh mereka, yaitu bangsa Media. Saudaraku, belajar dari kisah Hakim Gideon ini, sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya ibarat mengendarai sepeda tandem, ya, bersama Tuhan tentunya. Tuhan harus berada duduk di depan untuk mengarahkan hidup kita. Jumlah musuh sangatlah banyak dan tidak bisa dihitung. Namun, oleh karena manajemen Allah, prajurit Israel yang dikirim untuk berperang hanya tersisa 300 orang dari 32.000 orang yang direncanakan. Senjata yang dibawa untuk berperang juga hanya sangkakala dan buli-buli. Nah, terdengar mustahil. Namun, apakah manajemen Allah salah? Apakah kemampuan leadership Allah perlu diragukan? Tentu kita akan mengatakan tidak. Karena Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang tadi saya katakan dalam sepeda tandem itu membawa kita untuk berperang. Malah Allah mengarahkan pedang para musuh untuk membunuh kaum sendiri, yaitu musuh itu saling membunuh. Nah, saudaraku, Tuhan punya banyak cara untuk memberi kemenangan bagi umatnya. Nah, kita harus percaya penuh kepadanya dan tidak perlu khawatir tentang apa yang ada di depan kita. Melalui ketidakseimbangan jumlah pasukan ini, Tuhan memperlihatkan bahwa kemenangan dalam peperangan semata-mata merupakan anugerah dari Tuhan. Jumlah pasukan bukanlah penentu kemenangan bangsa Israel dalam peperangan. Di tengah kecilnya kemungkinan menurut logika dan di tengah kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kekuatannya untuk mengatasi peperangan seperti apapun. Kerjasama seperti itulah, saudaraku, sesungguhnya jiwa perenungan dari firman Tuhan hari ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gotong royong adalah karakter asli orang Indonesia. Nah, kita yang hidup di bumi Siliwangi atau Jawa Barat, tentu kita mengenal yang namanya Kawih Sabi Lulungan. Nah, Kawih Sabi Lulungan ini menekankan agar orang Sunda memupuk rasa persaudaraan
kerjasama atau gotong royong, harmoni, keselarasan, welas asih antar sesama dalam rangka, termasuk juga menghadapi ancaman dan rongrongan yang mungkin datang dari luar. Bukan hanya itu, saudaraku yang kasih, Kawi Sabilulungan mengingatkan agar sesama orang Sunda jangan juga berselisih, berkonflik, apalagi kemudian tidak mengingat orang lain dengan mementingkan diri sendiri. Dan karena itu harus peduli kepada orang lain. Nah, begitu juga bagi masyarakat, saya berikan contoh Batak Karo. Tradisi gotong royong sudah membumi. Bahkan gotong royong ini sudah menjadi semacam law of life bagi orang Batak. Dalam bahasa Batak Karo, gotong royong disebut dengan marsiadapari. Berasal dari kata marsialap ari yang berarti kita berikan dulu tenaga dan bantuan kita kepada orang lain, baru kemudian kita minta dia membantu kita. Nah, maknanya sangat dalam. Tanam dulu, baru petik kemudian. Nah, dalam falsafah suku Batak Toba, itu dikenal dengan kata marsiurupan. Adalah untuk menggambarkan kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai satu hasil yang didambakan. Nah, beberapa daerah gotong royong juga dikenal dengan istilah-istilah mereka. Kita ambil contoh mamanya Sulawesi Utara, kita kenal dengan kata mapalus. Ya, diangkat dari kata ma itu saling, palus itu kena atau mendapat giliran. Sehingga mapalus atau saling membantu merupakan sebuah sistem yang telah ada sejak dahulu kala dan berasal dari asas hidup kekeluargaan sebagai peninggalan satu usaha kesatuan keluarga dari zaman nenek moyang. Tetapi yang menghilang karena orang mulai mementingkan diri sendiri atau sebab yang lain. Nah, mapalus merupakan ungkapan pandangan hidup orang Minahasa. Dan bukan hanya sekadar tolong-menolong atau juga gotong royong. Nah, orang Jawa juga suka akan kebersamaan. Sehingga mereka selalu mempertahankan budaya gotong royong. Lagi pula, pekerjaan akan mudah terselesaikan bila dilakukan secara bersama-sama. Nah, budaya ini terdapat dalam filosofi Jawa, Guyub, Agawe Santoso. Nah, kita masih melihat budaya itu ketika mereka bisa bergotong royong memindahkan rumah yang masih utuh bersama-sama. Nah, kita kembali ke timur, kita kenal dengan falsafah Katong Samua Basudara atau di Maluku Tengah dengan istilah Masuhi. Nah, dalam kearifan lokal orang Maluku, ungkapan Katong Samua Basudara berarti kita semua bersaudara. Yaitu setiap anak negeri yang berasal dari Maluku, baik asli, tulen, keturunan campuran, atau bahkan pendatang yang merasa memiliki ikatan dengan Maluku, di mana perbedaan bukan menjadi masalah. Sehingga ungkapan ini mempunyai makna yang sangat mendalam dan mengikat. Nah, kita boleh dengar istilah sagu salempeng di patah dua, potong di kuku, rasa di daging. Nah, kearifan lokal tetap memperkaya kita maksudnya. Nah, persoalannya mengapa masih ada juga di dalam hidup persekutuan sebagian di antara orang Kristen itu masih suka melontarkan, saya pakai istilah hate speech, yang justru meniadakan kerjasama Allah dengan manusia. Mari satukan hati terlebih dahulu
dalam firman Tuhan ini. Nah, baru kita bisa nyatakan hidup bergereja, berjemaat, dan terlebih kita bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk menghampiri Tuhan dalam kekudusan hadirat-Mu, seraya kami boleh mewujudkan akan persekutuan kami yang terus berlangsung. Ketika kami boleh merenungkan firman-Mu, kami sungguh diberkati dan kami dapat mewujudkannya itu dalam kehidupan kami yang nyata. Karena itu Tuhan, dalam rangkaian doa ini, kami berdoa untuk semua hal, bahkan semua pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan dari kasih karunia Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan serta masyarakat di mana kami boleh tinggal bersama, dan teristimewa Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya. Tuhan, kami percaya Engkau juga perkenankan memberikan kesempatan bahwa ketika Engkau juga melalui pemimpin negara dan bangsa kami ini, Engkau juga akan terus juga menyatakan bagaimana Tuhan berkarya juga bagi kami yang ada di dalamnya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, teristimewa ketika menangani akan pandemi COVID-19. Berikan juga kebijaksanaan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap penanganan yang dilaksanakan semata hanya untuk mengingat setiap orang harus mendapatkan akan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kami Indonesia. Berkati juga selaku gereja Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, terlebih khusus Tuhan melalui Majelis Sinode GPB sampai kepada Majelis Jemaat dan juga mereka yang ada di pos pelayanan kesaksian. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kami menjadi rangkaian yang indah, yang nyata dalam kehidupan, terutama bergereja dan berjemaat. Kami juga berdoa dan mohon berkat-Mu ya Bapa, khususnya bagi kami GPB Jemaat Bethel Bandung, yang terus juga berupaya bagaimana karya Tuhan dinyatakan dan melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Sukacita yang Kau terus nyatakan bagi kami ketika kami mendapatkan berkat, kami mengalami akan karya Tuhan dengan penuh kasih. Lewat kehidupan kami yang masih boleh berjalan sampai saat ini, kami boleh mengingat terayakan akan sukacita ulang tahun baik pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Keberhasilan, sukses dalam setiap usaha, pekerjaan, dan juga studi di tengah-tengah kondisi yang seringkali mengkhawatirkan ini. Dan ada banyak hal lain Tuhan membuat kami selalu bersyukur. Sekupun Tuhan, kami terus berdoa dan mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang sedang berduka. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka yang bergumul oleh karena pekerjaan yang sudah tidak lagi dapat memberikan harapan. Bahkan mereka yang mengalami akan PHK. Kau memberkati mereka ya Bapa. Berikan kami juga kesabaran menanti Tuhan juga berkarya bagi kami.
Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan khususnya bagi TNI, Polri, bahkan Satgas COVID-19, baik mulai dari gugus tugas secara nasional maupun juga Satgas COVID-19 GPB, Engkau memberkati. Sehingga baik para relawan, setiap orang yang dipercaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka kami juga boleh menangani akan pengurangan terpaparnya ada banyak orang karena corona ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ya Bapa ketika gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk memasuki tatanan baru, new normal. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa sehingga kami benar-benar siap dan kami juga benar-benar mendapatkan berkat daripada Tuhan. Inilah sukacita kami ya Bapa, dan biarlah Engkau menaungi kami dengan segala berkat-Mu, dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah yang Maha Baik dalam hidup kita. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara terkasih, tidak sedikit orang takut menghadapi persoalan hidupnya, sekalipun mereka telah mendengar firman bahwa ada tangan Tuhan yang akan terus menjaga mereka, tetap saja mereka tidak percaya. Gideon sempat mengalami situasi ini. Namun, perjumpaannya dengan Tuhan mengubah ketakutannya menjadi keyakinan akan janji
kemenangannya. Marilah bernyanyi mendendangkan syukur Allah kita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama